Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas midterm. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi 1, Dr. Cut Risha Faryatias SE MSI. Di sini saya tidak sendiri tapi ditemani oleh anggota kelompok yang terdiri dari saya yaitu Jasmiwan, Muhammad Raseki, Nafis, Muharram Ambia, Salwa, Syarifah, dan Fatia. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan agregat. Apa itu permintaan agregat 1? Permintaan agregat adalah jumlah total barang dan jasa yang diminta oleh suatu pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri dari berbagai tingkat harga dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Biasanya rumusnya itu AD sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Nah, di sini ada juga model Keynes, di mana model Keynes sering dianggap sebagai perluasan teori klasik, yaitu teori klasik berasumsi bahwa harga dan upah fleksibel. Key menekankan bahwa dalam kenyataan, harga bersifat kaku dalam jangka pendek. Model permintaan agregat AD dalam teori Keynes terdiri atas dua bagian penting, yaitu model IS, pasar barang, investasi, dan tabungan, dan model LM, pasar uang, likuiditas, dan uang. Nah, di sini ada kurva SRAS adalah kurva penawaran agregat jangka pendek. Kurva ini menggambarkan hubungan antara tingkat harga umum yaitu price dengan output atau pendapatan nasional yaitu Y. Ketika beberapa faktor produksi misalnya upah masih kaku atau belum menyesuaikan sepenuhnya. Nah, ciri-ciri kurva SRAS ini berbentuk naik dan dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya semakin tinggi harga, produsen mau menawarkan output lebih banyak karena keuntungannya meningkat. Oke, tadi di slide kedua itu ada kurva IS, di mana kurva IS ini menjelaskan hubungan antara tingkat bunga yaitu R dari pendapatan Y di pasar barang. Intinya saat tingkat bunga naik, investasi menurun, dan ketika investasi yang lebih rendah menyebabkan pendapatan menurun. Akibatnya kurva ini memiliki kemiringan negatif, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti yang terlihat di samping kurva itu, seperti yang terlihat di kurva di samping gitu ya. Nah, akibatnya kurva IS memiliki kemiringan negatif menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva IS dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, yaitu kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak. Kurva IS bergeser ke kanan ketika kenaikan belanja pemerintah dan penurunan pajak. Dan yang kedua itu penurunan belanja pemerintah atau kenaikan pajak. Kurva IS bergeser ke kiri. Nah, untuk penjelasan di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Salwa. Jadi, saya akan menjelaskan tentang kurva LM. Kurva LM menunjukkan keseimbangan pasar uang yaitu saat permintaan uang sama dengan penawaran uang real, M per P. Teori preferensi likuiditas Keynes menjelaskan bahwa bunga tinggi, orang enggan memegang uang, permintaan uang turun, pendapatan naik, transaksi meningkat, permintaan uang bertambah, bunga naik. Karena itu, kurva LM memiliki kemiringan positif, miring ke atas. Semakin besar pendapatan, semakin tinggi tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Kebijakan moneter memengaruhi kurva LM. Yang pertama, jika jumlah uang beredar bertambah, kurva LM bergeser ke kanan atau bawah. Bunga turun output naik. Jika jumlah uang beredar berkurang, kurva LM bergeser ke kiri atau ke atas, bunga naik, output turun. Sekarang saya juga akan menjelaskan tentang perpotongan IS dan LM. Model LIS dan LM menggabungkan pasar barang IS dan pasar uang LM dalam satu kerangka analisis. Kurva IS memiliki keseimbangan di pasar barang, hubungan negatif antara bunga dan pendapatan. Kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang, hubungan positif antara bunga dan pendapatan. Titik potong keduanya adalah equilibrium simultan perekonomian. Menentukan pendapatan nasional Y dalam jangka pendek. Menentukan tingkat bunga R yang menyeimbangkan kedua pasar. Faktor yang memengaruhi posisi kurva, yang pertama kebijakan fiskal G dan T, menggeser kurva IS. Yang kedua kebijakan moneter M per P, menggeser kurva LM. Oke, jadi kita ambil sedikit kesimpulan dari permintaan agregat 1. Model IS dan LM menjelaskan bagaimana pasar barang dan pasar uang saling berinteraksi gitu ya dalam menentukan pendapatan nasional dan tingkat bunga jangka pendek. Kurva IS mewakili keseimbangan di pasar barang, sedangkan kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Jadi mereka berdua ini saling berkaitan. Titik potong keduanya menjadi equilibrium simultan perekonomian melalui perpotongan Keynes dan teori preferensi
likuiditas. Model ini juga menegaskan pentingnya kebijakan fiskal dan moneter di mana perubahan belanja pemerintah, pajak maupun jumlah uang beredar dapat memengaruhi output dan stabilitas ekonomi. Oke, pada aggregate demand 2, nah itu apa saja, apa sih yang dimaksud dengan permintaan agregat atau aggregate demand dalam perekonomian, dan apa saja yang akan dibahas dalam materi aggregate demand 2 ini. Oke, dalam perekonomian, permintaan aggregate demand itu menggambarkan total permintaan terhadap barang dan jasa pada berbagai tingkat harga. Nah, materi yang akan kami bahas pada aggregate demand 2 yaitu membahas secara lebih mendalam tentang bagaimana kurva AD diturunkan menjadi model ISLM, faktor-faktor yang dapat menggeser kurva AD, serta menentukan hubungan antara AD dan model ASAD dalam menentukan keseimbangan jangka pendek. Selanjutnya ada penurunan kurva AD dari model ISLM. Nah, penurunan kurva aggregate demand atau AD dari model ISLM. Model ISLM itu menunjukkan keseimbangan antara pasar barang IS dan pasar uang LM. Nah, yaitu kita lihat di kurvanya itu. Nah, kurva ISLM itu menunjukkan kolaborasi antara R dan Y. Apa itu R? R adalah interest rate dan Y adalah output, pendapatan. Nah, apa yang terjadi ketika tingkat harganya itu naik? Apa yang terjadi pada kurva LM? Nah, ketika tingkat harga naik, maka uang real akan menurun. Kurva LM otomatis bergeser ke kiri yang menyebabkan suku bunga naik dan investasi menurun. Ketika investasi menurun, outputnya juga menurun. Nah, sebaliknya ketika harganya turun, maka kurva LM akan bergeser ke kanan. Suku bunganya turun dan outputnya meningkat. Nah, perubahan keseimbangan kurva tadi, kurva ISLM ini, untuk berbagai tingkat harga, itu menghasilkan kurva AD yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, dari berbagai keseimbangan tersebut, nah kita lihat kok kurva AD itu dia kolaborasi antara P dan Y. P itu adalah price, harga, dan Y itu output. Nah, jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, di sini kita lihat lebih jelas lagi kurva aggregate demand-nya. Nah, di kurva aggregate demand ini itu kurva AD aggregate demand itu menggambarkan kombinasi antara tingkat harga P dan output Y, di mana pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan simultan ISLM. Nah, kurva AD tadi miring ke bawah, negatif slope ya, dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya ketika harga naik maka outputnya akan turun, dan ketika harga turun maka outputnya akan meningkat. Maka secara sistematis dapat ditulis yaitu Y sama dengan Y kali P dengan determinan Y dibandingkan determinan P kurang dari 0. Hubungan negatif ini mencerminkan efek harga terhadap permintaan agregat total dalam perekonomian. Nah, itu kan tadi ketika harga naik maka maka outputnya akan turun, dan ketika harga turun maka outputnya akan naik. Nah, selanjutnya ada faktor yang menggeser kurva AD. Apa sih faktor yang menggeser kurva AD? Itu ada kebijakan moneter ekspansif. Apa sih kebijakan moneter ekspansif? Kebijakan moneter ekspansif itu ketika M-nya naik. Apa M? M adalah jumlah uang beredarnya itu naik. Maka ketika jumlah uang beredar itu naik, maka suku bunganya akan turun dan kurva LM itu akan bergeser ke kanan. Selanjutnya ada kebijakan fiskal ekspansif, itu yaitu ketika G naik atau T-nya turun. Nah, G itu apa? G itu adalah government expenditure. Ketika government expenditure atau tax pajaknya itu turun, belanja pemerintah dan konsumsinya itu akan meningkat. Maka kurva IS itu akan bergeser ke kanan. Selanjutnya ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif itu kebalikan dari kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter kontraktif itu ketika M-nya turun. Ketika jumlah uang beredar turun, maka otomatis suku bunga akan naik dan kurva LM akan bergeser ke kiri. Kebijakan fiskal kontraktif itu kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif. Ketika government expenditure-nya turun atau tax-nya itu naik, maka pengeluaran agregat itu berkurang, kurvanya akan bergeser ke kiri. Yang terakhir ada optimisme dunia usaha, yaitu ketika investasinya naik,
maka ekspektasi keuntungan itu akan meningkat, kurva akan bergeser ke kanan. Pergeseran kurva AD tidak disebabkan oleh perubahan harga, melainkan oleh perubahan kebijakan ekonomi dan variabel eksogen lainnya. Nah, ketika AD bergeser ke kanan, yang terjadi apa? Yang terjadi peningkatan permintaan agregat. Ketika AD bergeser ke kiri, yang terjadi penurunan permintaan agregat. Gitu. Selanjutnya ada hubungan dengan model ADAS. Hubungannya apa? Hubungan dengan model ADAS yaitu kurva AD menunjukkan hubungan antara tingkat harga P dan output Y dari sisi permintaan agregat. Sedangkan kurva AS menunjukkan hubungan antara tingkat harga P dan output Y dari sisi penawaran agregat. Jadi titik potong antara AD dan AS menentukan keseimbangan makroekonomi jangka pendek. Maka keseimbangannya itu dapat kita tulis menjadi Y, yaitu output dari AD kurang AS sama dengan Y star, keseimbangan output, dan P dari AD, P itu price dari AD kurang AS sama dengan P star. P star itu adalah keseimbangan harga. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus permintaan agregat 1 dan 2. Nah, studi kasus AD1, pergeseran AD ke kanan atas. Jadi pergeseran AD itu adalah dimana yang dari awalnya titik AD menjadi titik AD1 yang bergeser ke kanan atas. Nah, studi kasusnya adalah dimana pemerintah di suatu negara itu meluncurkan program stimulus ekonomi, yang dimana program tersebut menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak. Masyarakat jadi lebih percaya diri dan lebih meningkatkan daya beli, dan pengusaha pun menambah investasi. Nah, dampak dari hal tersebut adalah permintaan total naik, kurva AD bergeser ke kanan atas dari AD0 menjadi AD1. Nah, produksi nasional atau Y menjadi meningkat. Pengangguran turun karena banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Harga barang atau jasa pun naik. Nah, ini kurvanya bisa dilihat teman-teman dari yang warna oranye menjadi warna biru. Pertama dari AD menjadi AD1 di garis biru yang putus-putus. Nah, kesimpulannya, kebijakan ini cocok untuk saat ekonomi lesu atau lagi resesi karena mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan kerja. Namun jika dilakukan saat ekonomi sudah penuh kapasitas akan menimbulkan inflasi yang tinggi. Baik, saya akan melanjutkan studi kasus kedua tentang pergeseran kurva permintaan agregat atau AD ke kiri yang berarti permintaan total dalam perekonomian mengalami penurunan. Oke, ini ada situasinya. Bayangkan kita tuh berada di negara Y. Negara ini tuh sedang menghadapi penurunan ekspor karena permintaan global menurun. Artinya barang-barang yang biasa dijual ke luar negeri sekarang jadi lebih sedikit dibeli. Selain itu, masyarakat di dalam negeri juga mulai menahan belanja karena khawatir ekonomi sedang memburuk. Akibatnya, perusahaan-perusahaan jadi takut untuk investasi atau membuka bisnis baru. Jadi ini ada dampak ekonominya. Ketika konsumsi masyarakat turun, ekspor pun menurun, dan investasi berkurang. Maka permintaan total ikut menurun. Dalam grafik, hal ini ditunjukkan dengan pergeseran kurva AD dari AD ke AD2 atau dari kanan ke kiri. Akibatnya produksi atau output menurun, pengangguran meningkat karena banyak pekerja di rumah, dan harga-harga barang cenderung turun. Kondisi seperti ini sering disebut sebagai deflasi ringan. Nah, ini ada kurva studi kasus kedua. Bisa dilihat di sini bahwa kurva AD bergeser dari AD ke AD2, menandakan penurunan permintaan agregat yang menyebabkan output Y menurun, tingkat harga P menurun, dan ekonomi mengalami pelemahan atau deflasi ringan, dan pengangguran meningkat. Jadi kesimpulannya tuh saat kurva AD bergeser ke kiri, ekonomi itu sedang melemah. Solusinya adalah dengan stimulus fiskal dan moneter agar konsumsi, investasi, dan ekspor bisa meningkat kembali. Pemerintah juga bisa menambah belanja supaya permintaan kembali meningkat. Bank sentral juga bisa menurunkan suku bunga agar masyarakat dan pengusaha terdorong untuk meminjam uang dan berinvestasi lagi. Tujuannya tentu agar ekonomi pulih, pengangguran turun, dan produksi nasional naik lagi.